Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang menonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang belum mempunyai pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang baik yang bisa menjadi penyebab dapatnya banyak uang yang halal dan barokah dan bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat ya tentang melihat alam gaib. Alam gaib itu berbeda dengan perkara gaib ya. Yang namanya perkara itu adalah sesuatu yang tidak ada ketentuannya, yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah hal gaib ya, tentang masalah hal gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata. Yang kitab yang nyata ini adalah Lauh Mahfuz. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yab'atsun. Ini tulisannya kecil sekali teman-teman. Jadi karena tidak hafal jadi sulit membacanya, mohon maaf ya. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, tidak ada seorang pun baik yang di langit maupun yang di bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah.
dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Ini terkandung atau tertulis di dalam Quran surat An-Naml ya, ayat 65. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun." Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan atau rahasia Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak aku mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini berada di dalam surat Al-An'am ayat 50 ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran." Kalau ditajwidkan ya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'u illa wa ma massani as-su'u in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun." Tulisannya kecil sekali teman-teman karena membacanya di HP ya. Tulisannya kecil. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak pula kuasa menolak kemudaratan atau bahaya kecuali yang sudah dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini ayat-ayat tentang kegaiban ya, bukan alam gaib, bukan makhluk gaib dan bukan alam gaib. Jadi bisa dilihat di semua tafsir ya, baik tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain dan sebagainya. Bisa dilihat semuanya ya, bahwa yang dimaksud ini bukan makhluk ya, bukan makhluk. Jadi yang dimaksud dengan perkara gaib ini ada 5, yaitu yang pertama hari kiamat ya. Ini minimal yang dalam satu ayat disebutkan ada 5 ya. Akan tetapi di ayat lain disebutkan juga ada yang lain, yaitu salah satunya yaitu takdir, yang dimaksud takdir ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hari kiamat. Yang kedua adalah turunnya hujan. Yang ketiga, apa yang ada di dalam rahim. Yang keempat, apa yang dikerjakan hari esok. Yang kelima, kematian. Jadi itu yang tidak bisa kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat yang pertama ya. Dan Dia yang menurunkan hujan dan tidak mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 3. Kiamat, hujan, rahim ya, atau yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. 4 ya. Kemudian yang kelima, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, yaitu ajal ya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jadi yang dimaksud di sini sudah jelas ya. Jadi yang dimaksud perkara gaib itu adalah
5 ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kunci masalah yang gaib itu ada 5. Jadi dia adalah taukid atau penguatan atau penjelasan tentang ayat tersebut, teman-teman ya. Kunci masalah yang gaib itu ada 5. Sesungguhnya hanya pada Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Yang pertama ya, Dia yang menurunkan hujan. Yang kedua, yang ketiga, Dia mengetahui yang ada di dalam rahim. Yang keempat, seseorang tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok hari. Yang kelima, dan ia juga tidak mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sudah jelas ya. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa yang dimaksud perkara gaib itu ada 5 tersebut, teman-teman ya. Ada 5 tersebut. Jadi bukan makhluk gaib, bukan alam gaib ya. Jadi itu adalah pembelokan makna ya, pembelokan makna. Makanya kalau tidak paham, kalau tidak bisa memahami Al-Quran secara menyeluruh, atau memang tidak paham tentang sesuatu hal, maka kita tidak perlu ikut-ikutan menjelaskan agar tidak menjadi dolalah, yaitu sesat menyesatkan ya. Karena dirinya sendiri sudah sesat, mengajak orang lain ikut tersesat juga. Seperti yang dikerjakan siapa itu? Semuanya insya Allah sudah paham ya. Sudah paham. Jadi berbicara agama seakan-akan ahli agama, padahal membaca Al-Quran pun tidak bisa ya. Ada yang bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab, akan tetapi tidak paham tentang isi kitabnya. Atau memang paham dengan sengaja membelokkan maknanya. Jadi ini adalah kedustaan yang luar biasa. Dan dosanya ditanggung sendiri. Di samping dosa kesalahan kita sendiri kepada Allah, kemudian harus menanggung dosa orang lain yang ikut disesatkan. Jadi harus bisa, harus berani, harus mampu menanggung resiko. Karena ini tidak hanya di dunia saja. Jadi kalau tidak paham tentang agama, udah jangan ikut-ikutan tentang agama, teman-teman. Jangan ikut-ikutan tentang agama. Karena semuanya ada faknya masing-masing, ada petugas dia masing-masing. Di bidang agama ada para ulama. Di bidang ahli hikmah ada pakarnya, ada para imam, ada para kiai yang memang menekuninya. Jadi yang bukan faknya jangan mencampuri fak orang lain, teman-teman ya. Di sini sudah jelas ya. Pertama, hanya Allah yang mengetahui terjadinya hari kiamat. Semua makhluk yang diciptakan Allah, termasuk manusia, tidak akan mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan para nabi dan para rasul pun tidak mengetahui tentang hari kiamat. Jadi sudah jelas ya di sini. Yang dimaksud perkara gaib oleh Allah adalah hari kiamat, itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa." Katakanlah Muhammad, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada umatnya. Katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sudah jelas ya. Jadi yang dimaksud alam gaib, perkara gaib oleh Allah, yang pertama adalah hari kiamat. Kemudian yang kedua, ini penjelasan dari ayat yang saya bacakan, penjelasan dari ayat dan juga hadis yang sudah saya bacakan tadi. Yang kedua, hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hujan. Semua makhluk Allah tidak ada yang mengetahuinya kapan hujan turun. Bahkan BMKG atau ahli iklim pun hanya bisa memperkirakan. Makanya disebut dengan perakiraan cuaca atau perkiraan cuaca ya. Tidak dapat mengetahuinya.
dengan pasti. Para malaikat juga tidak mengetahui kapan terjadinya hujan kecuali setelah Allah memerintahkan hal itu kepada mereka. Jadi walaupun malaikat Mikail sendiri yang ditugaskan menurunkan hujan, tidak mengetahui kecuali memang sudah ada perintah dari Allah, barulah malaikat Mikail mengetahuinya. Jadi semua makhluk itu hanya tebak-tebakan. Memang ada yang namanya tebak-tebakan, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya. Makanya ada istilah pawang hujan dan sebagainya. Jadi tidak ada kepastian, hanya berdoa kepada Allah. Urusan terjadi atau tidaknya itu urusan Allah. Jadi jangan kita ikut campur dengan urusan Allah yang kita sendiri memang tidak mempunyai ilmunya sedikit pun. Kemudian yang ketiga, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, yang bisa diketahui oleh alat kedokteran hanya jenis kelamin, anak laki-laki atau perempuan. Jadi sesuatu yang ada di dalam rahim itu tidak ada yang tahu. Sedangkan di dalam kitab Arba'in Nawawi ya, di sana disebutkan ada 4 yang dicatat oleh Allah di dalam kandungan. Salah satunya masalah ajal. Dan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang dimaksud di sini yaitu masalah takdirnya ya. Takdir orang yang di rahim ini akan hidup atau enggak ada yang tahu. Jadi sesuatu yang gaib. Jadi ini yang disebut perkara gaib. Jadi yang ada di dalam rahim, walaupun kita memakai alat secanggih apapun, yang bisa kita lihat hanyalah jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, atau banci ya. Mungkin. Tapi sebagian, dan saya belum pernah mendengar bahwa ada peralatan secanggih itu yang bisa mengetahui itu alat kelaminnya banci. Itu belum pernah mendengar teman-teman. Mungkin memang karena jarang jadi tidak disebutkan ya. Jadi di sini sudah jelas. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu, yaitu yang di rahim. Sesuatu yang ada di rahim, yang ada di kandungan tidak ada yang tahu. Sudah jelas ya. Kemudian yang keempat, hanya Allah yang dapat mengetahui apa yang dikerjakan makhluknya pada hari esok. Jadi kita tidak mengetahui besok kita akan bagaimana, belum mengetahui. Karena sesuatu yang tidak ada batasnya, tidak ada pembatas, tidak ada waktunya ya. Jadi itu yang tidak diketahui. Manusia tidak akan mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya atau yang akan diperolehnya pada hari esok, seperti rezeki, nasib, keuntungan dan sebagainya. Itu nggak ada yang tahu. Jadi semuanya hanya menebak-nebak ya teman-teman. Yang kelima, hanya Allah yang dapat mengetahui tentang datangnya kematian, di mana tempatnya, baik atau buruknya. Nah, kalau yang ini bisa diketahui oleh para nabi dan para rasul pilihan. Jadi yang tidak bisa diketahui sama sekali hanya satu yang mutlak, yaitu hari kiamat. Sedangkan yang empatnya bisa diketahui oleh para rasul atau nabi pilihan yang memang dikehendaki Allah. Sedangkan hari kiamat tersebut sudah jelas ya. Jadi yang mutlak tidak pernah diberitahu oleh Allah kepada seorang makhluk pun hanya hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Semua sudah tercatat ya, sudah tercatat di dalam Lauh Mahfuz ya. Jadi
sangat bertentangan sama sekali ya dengan ayat-ayat ini. Orang yang mengatakan tidak ada orang yang bisa makhluk gaib semisalnya jin dan lain sebagainya. Padahal semua itu tidak ada penjelasan sama sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Baik yang dimaksud bisa melihat secara jisim atau secara tasawur ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara gaib itu ada 5 yang sudah saya jelaskan di atas ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Jin ya, ayat 26 sampai 27, alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah, ayat ini yang dijadikan dalil, yang dijadikan alasan oleh mereka-mereka yang menantang ada seseorang yang mampu melihat jin dan sebagainya. Yang artinya hanya Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi sangat bertentangan ya, sangat bertentangan. Jadi kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka lebih baik kita berdiam, karena asumtu hikmatun wa qalilum fa'iluh. Diam itu adalah suatu kebijaksanaan, akan tetapi sangat sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Jadi kalau misalnya para imam ada yang berpendapat, misalnya Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitabnya ya, di sini ada 2 riwayat sebenarnya yang sanadnya sampai ke Imam Syafi'i. Yang pertama, sanad yang datangnya dari Harmalah ya. Di sini bacaannya man za'ama annahu yaral jinnah abtalna syahadatuhu. Di qaulihi ta'ala fi kitabil karim innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi di sini tambah menyesatkan lagi orang yang membawa-bawa kaul atau perkataan Imam Syafi'i ini. Jadi yang dimaksud oleh mereka adalah membatalkan syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya sudah keluar dari Islam. Artinya oleh Imam Syafi'i, maksudnya oleh Imam Syafi'i dianggap batal keislamannya. Ini kesesatan yang luar biasa. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan hal itu. Yang dimaksud abtulna syahadatuhu artinya tidak mempercayai bahwa orang tersebut bisa melihat jin. Bukan syahadat keislaman, bukan. Akan tetapi beliau sendiri tidak mempercayai bahwa orang itu memang betul-betul melihat jin. Itu yang dimaksud. Karena sesuai dengan firman Allah yang dikutip tadi, yaitu liqaulihi ta'ala fi kitabil karim, karena sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena setan atau jin itu dengan pasukannya melihat dari tempat yang tidak kalian lihat. Jadi dalilnya ini. Ini yang riwayat yang pertama yang dinisbatkan atau ya yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i ya, atau perkataan Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua yaitu riwayat yang dibawakan oleh Rabi, sami'tu Syafi'i yaqulu man za'ama min ahli al-adalati annahu yaral jinnah abtaltu syahadatuhu. Dan Allah Ta'ala yaqulu innahu yarakum. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i ya, sama artinya ya, batal
saya anggap batal. Artinya tidak percaya, Imam Syafi'i itu tidak percaya. Bukan tentang syahadat keislaman. Ini disebutkan dalam kitab Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari ya, juz 5 halaman 303. Kemudian oleh Ustadz Faizar dan juga oleh Marcel yang lebih parah lagi, tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi membaca kitab ya, membaca kitab gundul, membaca Al-Quran pun tidak bisa, tidak fasih. Akan tetapi membicarakan tentang agama seakan-akan dirinya lebih paham tentang agama. Jadi ini kedustaan yang luar biasa. Sudah dirinya sendiri sesat, malah menyesatkan orang lain. Akan tetapi masih pontang-panting ke sana kemari mencari dukungan agar seakan-akan dirinya ada di posisi yang benar ya. Padahal dilihat dari segala sisi, kecuali dari satu sisi ya. Dilihat dari segala sisi itu salah. Kemudian oleh Ustadz Faizar ya, disembunyikan salah satu pendapat ulama karena untuk mendukung salah seorang yang disenanginya ya mungkin, atau karena temannya, saya tidak tahu. Yang di sini yaitu yang dari ini, kalau tidak salah saya ambil dari tafsir Qurtubi ya, karena saya catat semuanya di HP teman-teman ya. Saya lupa tafsir Qurtubi kalau nggak salah ya. Tafsir min haitsu la tarawnahum qala ba'dul ulama. Jadi tafsir min haitsu la tarawnahum, sebagian ulama berkata fi hadzal dalilun annal jinna la yarawna liqauli min haitsu la tarawnahum. Jadi pendapat yang pertama, jin itu memang tidak bisa dilihat. Itu pendapat yang pertama. Akan tetapi qila jaizun ayyarau. Akan tetapi pendapat yang lain bisa jadi, bisa dilihat. Boleh saja dilihat atau terlihat ya. Li'anna Allah Ta'ala idza arada ayyuriyahum kasyaf ajsamuhum hatta tara. Jadi jika Allah berkehendak untuk memperlihatkannya, maka Allah menyingkap atau membuka jisimnya atau jasadnya, jasad halus ya, karena jisim jin itu halus, tidak berjisim sesuai manusia. Sehingga dibuka oleh Allah atau ditampakkan oleh Allah jisim aslinya atau bentuk aslinya, sehingga manusia bisa melihatnya. Jadi di sini sangat jelas teman-teman, dan ini hanyalah pendapat. Jadi tidak ada yang soleh, tidak ada yang soheh, yang tidak ada yang benar-benar terjamin kebenarannya, ataupun tidak ada yang benar-benar salah. Kenapa? Karena apalagi Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak ya, yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, khususnya bagi mujtahid ya, orang yang ahli ijtihad, bukan kita yang hanya ikut-ikutan. Jadi orang mujtahid atau orang yang ahli ijtihad itu apabila benar maka akan mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika salah tetap mendapatkan 1 pahala. Jadi tidak berdosa karena memang ijtihad dan memang keahliannya di bidang itu. Dan Imam Syafi'i sendiri mengakui di berbagai kaulnya ya, atau perkataannya di dalam beberapa kitab, beliau mengatakan, jadi seandainya, kurang lebih begini ya, seandainya hari ini saya mengatakan begini, kemudian kamu menemukan hadis Rasulullah bertentangan dengan perkataanku, maka lemparkan pendapatku ke dinding dan ambillah hadis dari Rasulullah tersebut, karena itulah mazhabku. Dan sangat banyak sekali
perkataan Imam Syafi'i yang intinya seperti itu. Artinya kalau beliau berpendapat demikian karena belum sampainya suatu hadis, maka beliau sendiri belum menjamin kepastiannya. Akan tetapi beliau harus memilih di antara yang terkuat di dalam pikirannya. Jadi begitu teman-teman. Jadi di sini sudah jelas ya. Jadi yang dimaksud perkara gaib oleh Allah itu bukanlah makhluk gaib ya. Jelas ya. Akan tetapi perkara gaib yang 5 sudah saya bacakan tadi. Dan itu dijelaskan oleh Allah sendiri. Bukan hasil ijtihad para ulama, bukan. Itu dijelaskan oleh Allah sendiri bahwa yang dimaksud perkara gaib itu adalah ada 5 ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas sekali. Namun, sekarang saya jelaskan tentang penglihatan seseorang kepada makhluk gaib, bukan perkara gaib ya, akan tetapi yang di sini makhluk gaib. Kalau yang pertama tadi yang sudah dinas sendiri oleh Allah itu perkara gaib, bukan makhluk gaib. Sekarang makhluk gaib. Untuk melihat makhluk gaib itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, sesuai tingkatan keimanannya atau kebersihan hatinya. Yang kedua, sesuai tingkatan ilmunya. Jadi walaupun misalnya satu tempat ada makhluk gaib ya, kemudian ada 5 orang yang semuanya bisa melihat makhluk gaib, belum tentu penglihatannya sama. Mungkin ada yang melihat makhluk gaib itu berpakaian merah, yang satunya berpakaian putih, bahkan yang satunya lagi melihat kuntilanak atau apa. Sesuai tingkatan ilmunya dan sesuai kebersihan hatinya. Semakin bersih dan semakin tinggi ilmunya, semakin bersih hatinya dan semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin jelas penglihatannya. Maka akan semakin benar penglihatannya. Dan semua para wali ya, semua para wali yang di atas, para wali yang kelas tinggi ya, semuanya itu bisa melihat jin, bisa berkumpul dengan jin, bisa berinteraksi dengan jin. Bahkan ada salah satu ilmu yang namanya Sofi Laduni, itu bisa keluar masuk ke alam jin dengan izin dan pertolongan Allah. Ilmu ini hanya dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu. Jadi jangan coba-coba kita menyangkal atau membatasi ilmu Allah atau kekuasaan Allah dengan akal kita yang serba sempit ya, yang serba kekurangan. Karena dengan itu berarti kita sudah melakukan dosa yang berlipat ganda, teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi makhluk gaib itu bisa dilihat oleh seorang muslim ataupun non-muslim, semuanya bisa melihat. Akan tetapi sesuai kemampuannya. Kalau yang tidak punya kemampuan, tidak mempunyai ilmu, tidak bisa. Walaupun orang Islam, orang muslim tidak bisa kalau tidak mempunyai ilmunya. Karena segala sesuatu harus mempunyai ilmu. Kecuali memang Allah sudah titipkan dari rahim, sehingga kadang-kadang orang setelah lahir dewasa sedikit langsung bisa melihatnya. Itu memang benar-benar nyata. Kalau seandainya jin itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, maka bagaimana mungkin sebagian para ulama yang mengajar jin? Walaupun memang ada sebagian pendapat di dalam kitab ya, bahwa sebagian ulama tersebut mengajar jin tanpa beliau melihatnya. Itu hanya pendapat ya, hanya pendapat. Mungkin memang ada. Jadi kalau berpatokan ke situ, berarti saya juga bisa dong. Karena saya nggak melihat jin, tapi saya bisa ngajarin jin berarti.
Contohnya ketika ada orang kesurupan, saya ajak jin yang masuk ke dalam orang tersebut masuk Islam. Berarti ini contoh yang paling mudah ya. Dan sudah biasa saya kerjakan kalau masalah itu. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi itu adalah tingkatan yang paling rendah, teman-teman ya. Karena sudah saya babarkan bahwa itu bisa terjadi dengan dua hal, dengan kebersihan hati, kemudian dengan tingkatan ilmu. Jadi masing-masing ada tingkatannya. Kalau hanya mempunyai kebersihan hati tetapi tidak mempunyai ilmu, belum tentu bisa melihatnya. Belum tentu bisa melihatnya. Kemudian kalau kita hanya mempunyai ilmu akan tetapi tidak mempunyai kebersihan hati, kita bisa melihatnya, mungkin kita bisa melihatnya, akan tetapi di sana masih banyak tipuan, belum tentu kebenarannya. Karena boleh jadi yang pakaiannya putih kita lihat hitam, begitu ya. Nah, untuk yang paling bagus, yang paling sahih adalah jika keduanya ini bersatu dalam seseorang, yaitu di samping mempunyai ilmu, kemudian hatinya bersih dan keyakinannya kuat. Ini pasti. Makanya kalau para wali ya, misalnya Imam Syahab al-Hashazili yang mempunyai hizib-hizib yang artinya pasukan ya, ada Hizbul Bahar, ada Hizbul Khafi dan sebagainya, ada yang mempunyai Hizbun Nasr dan sebagainya. Beliau-beliau itu adalah orang yang memang dengan izin Allah bisa melihat makhluk halus dan bisa mengendalikan makhluk halus, bukan seperti kita yang dikendalikan makhluk halus. Makanya ketika ada orang yang meminta ijazah tentang hizib kepada saya sarankan kalau tidak mampu jangan mengamalkan. Yang dimaksud tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, karena itu yang paling penting. Kalau kita sendiri tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, bagaimana mungkin kita mengendalikan makhluk gaib? Jadi sudah jelas ya. Kemudian di dalam surat Jin ayat 6 kalau nggak salah ya, surat 6 ya, insyaallah surat 6. Di situ dikatakan ada sebagian orang laki-laki yang minta perlindungan kepada jin laki-laki. Nah, di situ bisa dibaca di dalam kitab tafsir, baik tafsir apa ya? Ini saya lihat dulu kitabnya, teman-teman ya, karena saya sering lupa. Ya. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan yang lainnya, tafsir Mawardi juga ada ya. Jadi yang dimaksud ketika zaman dulu ya, ketika zaman jahiliyah, ketika seseorang atau rombongan berjalan di hutan-hutan atau di suatu lembah, maka pimpinan rombongan tersebut mengatakan, aku berlindung kepada penguasa jin yang ada di sini. Jadi dulunya jin ini sangat takut kepada manusia. Akan tetapi dengan kejadian ini maka terbalik, kita yang takut kepada jin atau kepada makhluk halus. Maka sering kita lihat bahwa manusia-manusia takut tanpa alasan, karena itu memang awalnya seperti itu, yang seharusnya tidak terjadi. Padahal dulunya manusia sangat ditakuti oleh makhluk halus. Akan tetapi setelah kejadian seperti ini, makhluk halus tahu bahwa kita juga mempunyai rasa takut ya. Dan ternyata lanjutan di ayat tersebut, jin-jin tersebut hanya akan menambah kesesatannya. Sehingga yang asalnya kita hanya sedikit takutnya akan bertambah terus, sehingga dosa kita pun akan bertambah. Karena apa? Karena dengan seperti itu kita merasa takut kepada selain Allah, berarti kita sudah mengerjakan syirik. Jadi sudah jelas ya. Jadi yang dikatakan syirik itu bukan bekerja sama dengan makhluk halus, bukan hanya bekerja sama. Kalau hanya bekerja sama, akan tetapi dalam hal kebaikan untuk beribadah kepada Allah, tidak masalah. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan hal tersebut. Jadi
harus dipahami dengan baik ya. Khususnya kepada Ustadz Faizar yang sebentar membacakan kitab kuning di depan jamaahnya. Mungkin kalau mungkin jamaahnya yang memang tidak paham tentang agama, wah ini hebat Ustadz Faizar. Ya. Padahal kalau menurut saya yang juga tidak bisa membaca kitab ya, itu hanya hanya pelajar kemarin sore sebenarnya ya, yang belum mengetahui banyak hal, akan tetapi merasa lebih hebat dari orang yang menguasai, merasa lebih pintar ya, sehingga tidak mau tabayun, tidak mau koreksi ya. Yang penting punya ada dalil yang mencocoki akalnya, ya udah dipakai. Kalau tidak mencocoki, dibuang. Makanya kalau saya terus terang saya jelaskan di sini bahwa yang saya lihat Ustadz Faizar itu ada terkena indikasi atau virus Wahabi Salafi. Kenapa? Sangat jelas di sana pendapatnya yang mempersoalkan tentang hitungan-hitungan zikir, padahal tidak tahu apa rahasia di balik hitungan tertentu. Padahal di situ yang paling jelas adalah menjaga keistiqomahan. Sedangkan menjaga keistiqomahan itu adalah suatu yang sangat baik dan dianjurkan. Sudah jelas ya. Ini salah satunya. Kemudian yang paling jelas di sini tentang Wahabi, tentang Salafi atau Wahabi ya, yang paling jelas senangnya mengkritik orang lain, bahkan seakan-akan iri apabila ada orang lain yang disanjung-sanjung, akan tetapi kalau dirinya yang disanjung merasa senang luar biasa. Makanya ketika Rasulullah SAW oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah disebut dengan Sayyidina Muhammad di dalam sholawatnya, mereka meradang kepanasan. Akan tetapi kalau mereka dipanggil ustadz, telinganya membesar. Ya, jelas ya, jelas. Jadi sangat jelas bisa dilihat video-videonya. Itu yang paling mudah bisa kita lihat. Jadi semuanya di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud, kita kembali lagi, yang dimaksud perkara gaib itu bukan makhluk gaib ya. Di video-video sering saya katakan bahwa yang sering saya komentar ketika ada yang mengatakan ada ulama yang mengatakan tidak mungkin bisa melihat makhluk gaib dan sebagainya, saya katakan karena yang dimaksud oleh Imam Syafi'i yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut bukanlah makhluk gaib, akan tetapi makhluk gaib. Kemudian tentang masalah surat Al-A'raf ayat 27 tadi, Imam Syafi'i berkata, siapa yang mengaku melihat jin, yang artinya secara lengkap yang tadi ya, maka kami gugurkan persaksiannya. Artinya Imam Syafi'i tidak mengakuinya bahwa orang tersebut bisa melihat jin. Karena Allah berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari tempat kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini pendapat yang pertama. Akan tetapi ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kauli yang lain. Imam Syafi'i berkata, apabila kalian melihat orang yang bisa berjalan di atas air dan terbang di langit, jangan tertipu olehnya sebelum kalian mempertimbangkan kepribadiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jelas ya. Jadi yang harus kita lihat dulu adalah ketaatannya kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sangat jelas. Jadi salah kaprah dan luar biasa salahnya ya, apabila masyarakat semuanya mengagumi seorang Marcel
Itu salah total teman-teman ya. Baik secara agama maupun secara kemanusiaan ya. Apalagi yang semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, dan seterusnya. Maksudnya hadis yang lain. Jadi silahkan dicari sendiri terjemahnya. Sedangkan yang dimaksud sombong, itu oleh Rasulullah, yang disebut sombong adalah menolak kebenaran dan sering merendah-rendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong. Jadi apakah hal ini tidak ada di Marcel dan Faizal ya, yang diagung-agungkan oleh sebagian orang ya. Jadi kita itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati dalam masalah agama. Agama ini sudah ada yang ahli. Jadi memang ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang memang oleh Rasulullah SAW sendiri sudah dikabarkan ya. Bahwa di akhir zaman orang-orang yang orang-orang yang jujur didustakan, orang-orang yang dusta dianggap jujur. Ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ini adalah fitnah Dajjal. Sekarang ini fitnah Dajjal sudah merajalela. Maka semakin perbaiki iman kita, semakin perbaiki ibadah kita. Terutama saya sendiri, Al-Fakir, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pertolongan Allah. Saya doakan juga kepada semua penonton yang menonton video ini, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini saya khususkan kepada orang-orang yang mencari kebenaran, bukan orang-orang yang mencari pembenaran. Jadi kalau kita semuanya adalah orang yang beragama, agama apapun, tentu kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya. Ini adalah tolak ukur dari agama. Jadi agama itu adalah, di dalam agama itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sudah jelas ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sebenarnya dalil-dalil tentang ini sangat banyak, dan memang saya sengaja tidak mengutip kalam-kalam ulama yang bertaburan ya, dan juga kesaksian yang berada di dalam puluhan hadis tentang umat yang melihat jin. Namun saya tegaskan lagi di sini tentang melihat jin yang sudah berubah bentuk menjadi hewan dan sebagainya, di sini tidak ada yang menyangkalnya. Sedangkan yang disangkal itu adalah yang bisa melihat jin sebelum merubah bentuk tersebut, teman-teman ya. Tadi sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dan kesalahan dari saya. Apabila ada yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tujukan khusus untuk saya pribadi dan umumnya kepada masyarakat semuanya. Mudah-mudahan bisa lebih memahami agama dengan baik. Bacalah Al-Qur'an dengan istiqomah, perbanyak sholawat dan berbakti kepada orang tua, juga kerjakan kebaikan-kebaikan yang lain, karena salah satu tanda orang-orang beriman adalah wa'amilus sholihati, mengerjakan amalan soleh, dan watawasau bil haqqi, yaitu saling berwasiat agar mengerjakan kebaikan, watawasau bisabr, dan saling berwasiat atau mengajak orang agar sama-sama bersabar. Jadi itu yang terkandung di dalam surat Al-Asr wal Asriyah. Jadi mungkin penjelasan ini sudah jelas, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata dari saya, karena memang al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi apabila ada yang salah itu murni dari kebodohan saya, adalah murni dari kekurangan ilmu saya dan kekhilafan saya. Namun apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang mutlak, kebenaran mutlak itu hanya ada pada Allah, sedangkan selainnya hanyalah menebak-nebak saja, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 116 ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti umumnya penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanyalah mengikuti praduga dan tidaklah mereka lakukan kecuali hanya menebak-nebak saja. Jadi di sini sudah jelas teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis ya. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.